Pria ini memodifikasi bahan peledak hingga menjadi lembaran yang tipis tuh guys. Ia membuatnya menjadi potongan kecil seperti permen karet tuh. Tak lupa Bishop membungkusnya dengan kertas aluminium agar terlihat seperti permen asli. Lalu ia mengambil sebatang rokok dan kemudian memasukkan kabel detonator ke dalamnya, lalu menandainya dan menaruh pelacak di dalamnya. Ia lalu memindahkan isi krim pengusir hiu dan memasukkannya ke dalam wadah minyak rambut. Setelah itu ia melihat foto buronan yang sedang dicari polisi, kemudian mulai merias wajahnya agar tampak mirip dengan buronan tersebut. Tak lama ia pun keluar ke jalan dan dengan sengaja membuat keributan dengan polisi. Saat dipaksa berlutut, polisi pun menemukan paspor palsu miliknya. Akibat ulahnya itu Bishop pun dikirim ke penjara yang ada di tengah laut tuh. Saat ia diperiksa para sipir, tidak ditemui hal mencurigakan sedikit pun pada dirinya. Begitu juga dengan rokok, krim dan permen karetnya tadi, dapat dengan mudah lolos dari pemeriksaan. Jadi Bishop pun boleh mengambil kembali barang-barangnya tadi dan pergi. Di dalam penjara, ia akhirnya menemukan target pembunuhannya bernama Krill. Tapi target itu selalu dijaga oleh para pengawalnya kemanapun bosnya itu pergi. Seorang narapidana lain memberitahu Bishop kalau ada kelompok napi lain yang juga ingin menghabisi Krill tuh. Dari kejauhan Bishop melihat sebuah pisau dipindah tangankan antar para tahanan secara diam-diam tuh. Tiba saat makan siang, Bishop sengaja mendorong napi lain agar terjadi kekacauan yang ngebuat ia punya kesempatan untuk mencuri pisau tadi dari si napi gendut. Esok harinya saat sang target sedang berolahraga, tiba-tiba datang seorang napi dengan sebilah golok mendekatinya. Bishop yang melihat kesempatan itu dengan cepat melemparkan pisaunya untuk menyelamatkan Krill. Sebagai ucapan terima kasih, Krill pun mengundangnya untuk makan siang di selnya. Tanpa curiga bodyguard Krill pun mengantarnya ke sel pria itu. Di dalam, sang target sedang meramu jamu kesukaannya. Bishop pun mulai melihat-lihat sekelilingnya untuk menyusun rencana pembunuhannya itu. Dengan cepat ia mengambil tongkat kayu dan mencekik pria itu dari belakang dengan kuat. Ia lalu mendorongnya ke arah jendela dan membekap wajah target dengan handuk hingga si pria kehabisan nafas. Lalu ia mulai mencampur bubuk obat-obatan yang ada di sana dan menuangkannya ke mulut pria yang sedang tak sadarkan diri itu. Terlihat Krill pun menggeliat kesakitan tuh. Mendengar suara gaduh, pengawal pria itu mulai curiga. Dengan tenang Bishop keluar dan menjawab kalau bos mereka sedang berdoa. Para pengawal itu pun mengintip bosnya itu dan melihat kalau tidak ada sesuatu yang aneh padanya. Bishop pun keluar dari sel itu seperti sedang tidak terjadi apa-apa. Tak berapa lama para sipir penjara pun mendapat kabar kalau Krill tewas mengenaskan di selnya. Para sipir pun mulai dikerahkan untuk mencari pembunuhnya. Dengan tenang Bishop berjalan ke arah berlawanan di antara para napi lain sampai ia berada di dinding pagar. Ia lalu dengan cepat mengeluarkan bahan peledak berbentuk permen karet tadi dan memasukkannya ke dalam sebuah lubang di dinding pagar tersebut. Kemudian ia mengeluarkan rokok yang berisi sumbu tadi dan mulai menyalakannya. Aksinya tersebut pun terpantau dari kamera penjaga. Dengan cepat ia menelan pelacak kecil, lalu melepas pakaiannya dan mengolesi tubuhnya dengan krim pengusir hiu tadi. Bom kecil itu pun meledak tepat saat para penjaga mulai mendekat. Dia lalu mengambil sebuah kayu untuk memperbesar lubang di dinding itu. Kemudian ia melewatinya dan segera terjun ke laut dari ketinggian kurang lebih 1 kilometer tuh guys.